Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Mari kita menghadap hadirat-Nya dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh kekuatan dan pengharapan, karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Setiap kita yang dikasihi oleh Allah dan merasakan pertolongan dan anugerah Allah, biarlah pada pagi hari ini kita boleh berkata kepada Tuhan, haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru, pujilah Dia dalam jemaat orang-orang saleh. Setiap kita yang disebut sebagai orang-orang yang saleh, bila kita boleh datang, sujud menyembah kepada Dia, mengucapkan syukur atas kasih anugerah Allah. Terpujilah nama Yesus. Dalam doa, ya Tuhan Allah kami datang sungguh bersujud di hadapan-Mu untuk menaikkan ucapan syukur kepada Engkau Allah yang telah memelihara hidup kami. Dan kami sungguh rindu Tuhan, di hari yang penuh sukacita ini, Engkau dapat menikmati setiap pujian penyembahan umat-Mu yang datang menyembah Engkau. Dan biarlah kehadirat-Mu kami boleh rasakan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh merasakan urapan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah penyembahan kami pada saat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Saudaraku, sungguh heran kasih penebus kita Yesus Kristus. Dia yang adalah anak Allah, rela datang untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dengan segenap hati kita, kita boleh berkata kepadanya, sungguh ajaib, sungguh heran kasih-Mu penebusku. Tersalib bagiku.
Mari jemaat saya bangkit, undang berdiri. Biarlah kita boleh berkata kepada Tuhan, dengan apakah aku dapat membalas kasih-Mu ya Tuhan? Hanya dengan menyerahkan diri kita sepenuhnya. Untuk balaskan kasih-Nya, ku serahkan diriku. Rela layani Dia selalu sepanjang umurku. Mari saudara, dengan hati yang terbuka kita datang ke hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi kita. Dia mati bagi kita di kayu salib untuk menebus kita dengan darahnya yang tercurah, darahnya yang kudus. Mari saudara, kita mengaku dosa kita sebab Dia berjanji mengampuni kita. Keluaran 34 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Mari saudara, di dalam doa pribadi kita mengaku dosa kita. Mari kita doa secara pribadi. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini kami mendapatkan kasih karunia-Mu ketika kami bisa berjumpa dengan Tuhan melalui pujian, melalui doa, melalui firman Tuhan, melalui apapun yang kami lakukan ya Tuhan di hadapan-Mu. Tuhan, betapa banyaknya pelanggaran kami di hadapan-Mu. Begitu banyak perkataan, perbuatan kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Sesungguhnya kami terlalu banyak mengandalkan diri kami sendiri. Kami mengandalkan pengalaman kami. Kami mengandalkan kemampuan dan keadaan kami. Kami tidak mengandalkan Tuhan. Engkau bukan menjadi yang terutama di dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah, kami juga seringkali gagal Tuhan mengasihi sesama kami. Kami gagal mengasihi pasangan kami. Kami gagal mengasihi anak-anak kami. Kami gagal mengasihi orang tua kami, teman kami, rekan kami. Kami gagal Tuhan menyenangkan hati Tuhan dan juga mengasihi sesama kami. Oh Tuhan, dengan penuh cela, dengan penuh hina, kami mengakui dosa-dosa kami. Kami mohon Tuhan belas kasihan-Mu supaya Engkau mengampuni dosa kami. Sebab Engkau berjanji mengampuni kami. Biarlah dengan kematian-Mu di kayu salib, itu merupakan sebuah jaminan bahwa Engkau mengampuni kami atas setiap dosa kami. Dan berilah kekuatan kepada kami ya Tuhan, kerinduan di hati kami untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan mengasihi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan untuk jaminan pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, mari saudara kita bersama-sama mengikrarkan iman kita. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja segala abad dan segala tempat. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setiap kita yang sudah merasakan kasih, pertolongan, dan keselamatan daripada Tuhan, siapakah yang akan tetap kita pilih? Apakah kenikmatan dunia atau kita memilih Yesus sebagai juru selamat hidup kita? Ku memilih Yesus. Pujian ini mengantar kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Yosua berkata kepada bangsa Israel bahwa hari ini aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Yosua sudah memilih yang terbaik, memilih Kristus, memilih Allah sebagai Allahnya. Ku memilih Yesus lebih mulia, setia padanya dan puaskan hatinya. Lebih indah dan muliakannya, penuh setia. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan penguraian firman Tuhan, saya mengajak kita dengan segala kerendahan hati mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang menerangi pikiran hati kami Tuhan. Kami tahu ada bagian-bagian yang mungkin tidak mudah untuk kami mengerti. Tapi biarlah Engkau sendiri yang di dalam kuasa-Mu, di dalam hikmat-Mu, memberi pengertian kepada setiap kami. Dan ketika kami memahami itu Tuhan, bawa hati kami untuk melihat betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena itu pimpinlah kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang hidup. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka satu bagian dari firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Roma pasal yang ke-11 ayat 1 sampai
ayat yang ke-10. Dikatakan demikian. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu itu ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya, dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata yang tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar sampai kepada hari sekarang ini. Dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, penyesatan dan pembalasan bagi mereka. Dan biarlah mata mereka menjadi gelap sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus menerus membungkuk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian ini berbicara tentang relasi antara Allah dengan Israel. Tetapi kalau kita perhatikan pasal 9 sampai pasal 11 itu memang banyak menyinggung tentang relasi antara Allah dan Israel. Kita tahu bahwa Israel atau bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk kemudian menjadi berkat bagi seluruh umat manusia. Bangsa Israel dipilih oleh Tuhan untuk kemudian melalui bangsa Israel, Yesus Kristus itu dilahirkan. Tetapi yang unik, justru bangsa Israel yang melaluinya, Yesus Kristus itu dilahirkan, bangsa Israel menjadi bangsa yang kemudian terus-menerus menolak akan Allah. Bahkan ketika Yesus hadir, mereka juga menolak, bahkan sampai masa kini. Bangsa Israel adalah bangsa yang begitu keras. Saya katakan bangsa Israel merupakan bangsa yang sangat sulit untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu dapat melihat di YouTube begitu banyak betapa kerasnya hati mereka. Kalau demikian pertanyaan yang Paulus lontarkan, apakah kemudian bangsa yang keras kepala ini, bangsa yang kemudian terus-menerus menolak Tuhan ini, kemudian Tuhan juga tolak. Kemudian Tuhan juga buang. Maka disinilah Paulus memberikan sebuah jawaban yang indah sekali, yang kemudian kita akan belajar di dalamnya, sebuah pemahaman yang sangat indah. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat relasi antara Allah dan Israel, dan saya berikan judul itu anugerah, dan memang tema perikop ini adalah tentang anugerah. Kita bisa lihat di dalam ayat 1 sampai yang ke-6. Kalau kita perhatikan Allah dan bangsa Israel, maka di situ Allah itu memilih Israel dan Allah mengadakan perjanjian atau covenant dengan bangsa Israel. Melalui dari siapa? Dari Abraham terlebih dahulu. Oleh keturunanmu semua bangsa itu akan memperoleh berkat. Nanti itu janji itu turun sampai kepada Daud. Dan melalui keturunan Daud, Mesias dilahirkan, yaitu Yesus Kristus. Ada satu perjanjian. Tetapi juga Tuhan membuat sebuah perjanjian antara Dia dengan bangsa Israel. Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, ada satu perjanjian yang kemudian Tuhan berkata, kalau engkau taat kepadaku, setia kepadaku, maka engkau akan menerima berkat yang berkelimpahan. Tetapi kalau engkau tidak setia kepadaku, maka engkau akan dibuang. Maka engkau akan aku buang. Maka ini sebuah perjanjian antara
Tuhan dengan bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi? Allah sudah mencurahkan kasih-Nya begitu berlimpah-limpah kepada bangsa Israel, tetapi yang terjadi adalah bangsa Israel terus-menerus memberontak dan tidak percaya, bahkan menyembah kepada berhala, dan bahkan ketika Tuhan sendiri datang ke dalam dunia, Tuhan Yesus yang adalah Allah datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib, bangsa Israel juga menolaknya. Mereka begitu menanti-nantikan Sang Mesias datang, tetapi ketika Mesias datang justru mereka menolak dan mereka tidak mau percaya. Maka kemudian secara logika manusia, bangsa Israel adalah bangsa yang kemudian harusnya dibuang, bangsa yang harusnya ditolak oleh Allah. Tetapi yang indah kemudian Alkitab mengajarkan, dan kemudian Paulus juga berbicara di situ, yaitu yang disebut sebagai sisa, atau kemudian yang disebut di dalam bahasa Inggris yaitu remnant. Remnant atau sisa, suatu umat sisa. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam kitab Yesaya itu pemahaman tentang suatu umat sisa, remnant, yang nanti sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nanti kita lihat juga di dalam kitab Mika, dalam kitab para nabi, maka kita menemukan sebuah konsep tentang suatu umat sisa dari bangsa Israel. Umat sisa ini adalah umat yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bukan karena mereka mau percaya, tetapi kita melihat di situ karena pilihan dan anugerah Tuhan semata, maka umat sisa ini menjadi umat yang percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Kalau kita perhatikan, bangsa Israel sampai sekarang menjadi bangsa yang terus menolak akan Yesus Kristus. Tetapi kita juga melihat, walaupun tidak banyak, ada orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang kemudian mereka itu di dalam anugerah Tuhan ditangkap oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, saya baru kemudian mencoba melihat di YouTube itu orang kesaksian dari para orang-orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan, dan itu sungguh luar biasa. Ternyata dari bangsa yang terus-menerus menolak Tuhan, muncul suatu sisa atau umat sisa atau remnant yang sungguh percaya kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang memilih mereka untuk diselamatkan. Kalau kita baca Roma pasal yang ke-11 ini, ayat 1 sampai ayat yang ke-6, kita menemukan Paulus juga berkata, kalau Tuhan menolak bangsa Israel, enggak mungkin aku menjadi orang percaya, karena aku juga apa? Keturunan Abraham, aku juga keturunan dari suku Benyamin. Maka Paulus mengatakan, aku sendiri orang Yahudi, aku sendiri orang Israel, bangsa Israel, rasnya ras Israel. Maka Paulus berkata, kalau Tuhan menolak bangsa Israel, seharusnya aku pun bukan menjadi orang percaya. Tetapi realitanya, ternyata Tuhan pilih aku yang orang Yahudi untuk diselamatkan. Dan kemudian kita melihat juga para rasul yang juga adalah orang-orang Yahudi. Kan kita melihat banyak sekali gereja mula-mula justru orang-orang yang percaya adalah orang-orang Yahudi. Walaupun jumlah mereka tidak banyak. Tetapi kita melihat Tuhan itu terus bekerja. Tuhan tidak pernah buang dari bangsa, Tuhan tidak pernah membuang bangsa Israel. Tuhan di dalam anugerahnya itu menyelamatkan, di dalam pilihannya, di dalam anugerahnya sebagian untuk diselamatkan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang kita pikir bangsa ini bangsa yang kemudian kalau lihat sepanjang sejarah mengalami pembuangan demi pembuangan. Kalau ingat pada masa yang lampau kita lihat bangsa Israel itu dibuang ke Babel. Tetapi kemudian di dalam zaman modern mereka juga mengalami pembuangan, mereka terserak-serak, mereka bahkan mengalami pembantaian di dalam masa Perang Dunia Kedua. Mereka bangsa yang kemudian kita lihat ini bangsa yang seakan-akan dibuang, tetapi mereka bukan dibuang oleh Tuhan. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel, Tuhan tetap menangkap sampai sekarang ada orang-orang Yahudi yang mau percaya kepada Tuhan. Ini adalah sebuah misteri daripada Tuhan. Maka kita melihat seakan-akan di situ rencana Tuhan atas bangsa Israel itu gagal. Tapi ternyata tidak gagal. Tuhan terus berkarya di dalam bangsa Israel. Maka pola ini juga menjadi pola
Kalau kita melihat di dalam relasi Tuhan dengan umat manusia, maka jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat pola Tuhan dengan umat manusia juga sama. Gambaran Tuhan dengan Israel menggambarkan pola Tuhan juga dengan umat manusia. Tuhan mengasihi manusia, mengadakan perjanjian antara Allah dengan Adam dan Hawa yang pada waktu itu mewakili seluruh umat manusia. Tuhan berkata, semua buah di dalam taman ini boleh kamu makan, kecuali ada satu buah dari pohon yang di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu tidak boleh kamu makan. Kalau kamu makan, kamu pasti mati. Tetapi yang terjadi adalah manusia berontak. Manusia tidak percaya kepada Tuhan. Adam dan Hawa memberontak dan tidak percaya kepada perkataan Tuhan. Dan kemudian keturunan-keturunan dari Adam dan Hawa sama, memberontak dan tidak percaya kepada Tuhan. Maka kita melihat sampai pada akhirnya di satu titik kemudian kita menemukan Tuhan memusnahkan seluruh umat manusia. Seakan-akan kemudian kita melihat di situ sejarah umat manusia selesai. Tapi enggak. Di situ teologi sisa dari umat atau remnant itu muncul kembali. Maka kalau kita lihat Tuhan itu memberikan sisa, yaitu Nuh dan keluarganya. Tuhan tidak memusnahkan semua manusia. Ada sisa umat yaitu Nuh dan keluarganya yang diselamatkan dari air bah. Maka disitulah dari keturunan Nuh inilah, dari Sem, Ham, dan Yafet terpancar seluruh umat manusia. Tetapi kemudian keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet juga keturunan yang memberontak, yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka tetap di dalam anugerahnya Tuhan itu memilih suatu sisa dari umat manusia untuk diselamatkan. Kalau kita baca dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 17, waktu itu Yakobus berkata demikian, supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Dikatakan supaya semua orang lain. Di dalam bahasa Inggris dan di dalam bahasa Yunani itu harusnya ini diterjemahkan sebagai apa? Suatu sisa dari umat manusia. Artinya dari semua suku bangsa di bumi ini Tuhan tetap tidak buang manusia. Secara logika, ketika manusia memberontak kepada Tuhan, ketika manusia terus-menerus melawan Tuhan, Tuhan harusnya habisi dan binasakan mereka. Tetapi Tuhan di dalam anugerahnya tetap menyediakan suatu umat sisa yang percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini kita akan menemukan ada banyak hal yang kita lihat bangsa-bangsa itu begitu kejam yang seharusnya Tuhan itu buang, tetapi tidak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah mendengarkan sebuah cerita, ya, saya lupa, itu seorang hamba Tuhan yang bercerita, sebelum komunisme masuk Tiongkok, itu jumlah orang Kristen di Tiongkok itu cuma 4 juta jiwa, 4 juta jiwa. Ya, sebelum komunisme itu masuk Tiongkok, jumlah orang Kristen di Tiongkok itu kurang lebih 4 juta jiwa. Ketika komunisme masuk di Tiongkok, kemudian betul-betul orang Kristen itu mengalami penganiayaan demi penganiayaan sangat hebat, luar biasa. Secara logika manusia, kekristenan habis. Umat manusia, orang-orang di Tiongkok, orang-orang komunis itu menjadi orang yang begitu jahat dan kekristenan tidak mungkin berkembang. Tetapi di tengah-tengah bangsa yang sedemikian jahat, yang melawan Tuhan, apa yang terjadi? Justru di tengah-tengah penderitaan, penganiayaan, orang-orang Kristen itu bertumbuh, sampai sekarang pertumbuhan gereja yang paling cepat di dunia adalah di Tiongkok. Ada orang berkata, orang Kristen di Tiongkok ini tidak ada yang bisa hitung dengan tepat, karena semuanya tersembunyi, semua gerakan bawah tanah. Orang-orang Kristen di Tiongkok sekarang ada yang berkata itu 50 juta. Ada yang berkata itu 75 juta, ada yang berkata 100 juta. Bayangkan, sebelum komunis masuk, orang Kristen cuma 4 juta jiwa.
Secara logika kekristenan pasti habis di tanah Tiongkok. Tetapi yang begitu indah justru kekristenan bertumbuh dengan sangat dahsyat sekali di tanah Tiongkok. Secara logika manusia kita melihat Tuhan itu gagal di dalam karyanya. Secara logika kita melihat Tuhan itu Tuhan yang kemudian tidak mencapai tujuannya, tetapi enggak, ya. Maka kita melihat Allah itu bekerja dalam caranya yang misterius, melampaui pemahaman kita. Saya menemukan ada beberapa negara, saya tidak sebutkan negara mana, saya harus agak merahasiakan ini. Cukup banyak di negara itu yang orang-orang Kristen itu ditangkap, ada kemudian saya kenal seorang sahabat saya, kemudian waktu di negara itu dia punya hamba Tuhan atau gembala yang melayani dia ditangkap dan kepalanya hilang. Ada banyak orang Kristen ditangkap dan dibunuh, dimasukkan penjara. Atau kalau orang Kristen di sana itu kemudian ditangkap, seluruh harta bendanya dirampas dan dia diusir, cuma meninggalkan negara itu dengan sehelai baju dan celana, hanya pakaian yang melekat di tubuhnya. Dibuat miskin dan melarat luar biasa. Tetapi justru negara yang seperti itu, kekristenan tidak bisa dihambat. Kekristenan terus bertumbuh dengan dahsyat sekali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu bekerja di dalam caranya yang melampaui pikiran kita. Kita berpikir bahwa komunisme itu akan menghancurkan akan kekristenan di Tiongkok, tetapi tidak bisa. Justru menjadikan kekristenan berkembang luar biasa. Orang-orang Tiongkok adalah orang-orang yang sangat mengagumi orang tua dan kemudian mereka sangat memperhatikan ketika orang tua mereka meninggal dunia dan mereka harus sembahyang. Supaya orang tua mereka hidupnya bahagia di alam baka. Maka tidak mudah bagi orang Tiongkok untuk kemudian yang masih pegang tradisi untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tidak bisa meninggalkan tradisi itu. Tetapi ketika komunisme masuk dan seluruh tradisi dibabat habis. Kemudian orang-orang Tiongkok mengalami kekeringan, kekosongan yang luar biasa. Justru disitulah Injil bisa masuk dan berkembang sedemikian sangat dahsyat. Cara Allah cara yang luar biasa sekali, di luar pemahaman-pemahaman manusia. Allah tidak pernah gagal di dalam tujuannya. Maka rencana Allah tidak mungkin bisa digagalkan oleh kejahatan manusia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menyerah di dalam pelayanan kita. Kita tidak boleh menyerah di dalam pemberitaan Injil kita. Karena kita tahu Allah itu sedang bekerja. Ada sisa, suatu umat sisa yang Tuhan sediakan, suatu umat sisa yang di dalam anugerah Tuhan. Tuhan itu pilih untuk diselamatkan. Maka disitulah kita tahu, waktu kita memberitakan Injil, kita tidak pernah sia-sia. Karena di antara orang-orang yang kita beritakan Injil, mungkin itu adalah orang-orang yang Tuhan pilih untuk diselamatkan. Maka itulah yang menghiburkan kita di dalam pelayanan, termasuk di dalam gereja. Kadang-kadang kita merasa frustasi, kenapa kok sulit sekali bertumbuh secara rohani dan sebagainya. Tetapi percayalah, Tuhan sedang bekerja. Dan Paulus kemudian memberikan ilustrasi tentang Elia. Elia itu kemudian setelah dia perang melawan nabi-nabi Baal dan dia menang. Dan dia bunuh nabi-nabi Baal itu. Justru ketika dia turun dari gunung, Ratu Isabel berkata, besok Elia mati. Wah, Elia begitu ketakutan, dia lari, dia frustasi, dia sampai depresi. Dia mengalami kekecewaan dan dia berkata, Tuhan, cuma aku seorang diri yang percaya kepada Engkau, yang lainnya tidak. Tapi justru Tuhan memberi jawab yang sangat indah sekali. Tidak Elia, aku meninggalkan satu sisa, yaitu 7.000 orang yang tidak menyembah kepada berhala, yang setia mengikut aku. Allah bekerja. Maka tidak pernah di dalam pelayanan kita itu menjadi sesuatu yang sia-sia. Karena itu jangan kita pernah menyerah. Tetapi saya mengajak kita untuk masuk lebih dalam lagi. Kita berbicara ketika tadi kita bicara tentang umat sisa-sisa, semuanya Paulus katakan karena anugerah, ayat 5 dan ayat 6 Paulus menegaskan sedemikian terang benderang tentang anugerah. Maka pertanyaannya adalah begini, apa itu anugerah?
Banyak orang seringkali mendengar kata anugerah, tetapi tidak bisa memahami arti dari anugerah itu. Bapak Ibu, anugerah itu apa? Maka saya mendefinisikan begini Bapak Ibu. Anugerah itu sesuatu, atau kalau dalam konteks kita keselamatan, yang tidak layak kita terima dan tidak mampu, ya, tidak mampu kita dapatkan dengan kekuatan atau usaha kita sendiri. Jadi tidak layak kita terima, tidak mampu kita dapatkan dengan kekuatan atau usaha kita sendiri. Tetapi itu diberikan secara cuma-cuma tanpa menuntut imbalan sedikit pun dari kita. Perhatikan ayat yang ke-6. Paulus menegaskan konsep ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi di situ tidak ada satu tetes pun usaha dari manusia. Tidak ada satu tetes pun usaha dari manusia. Tidak ada satu tetes pun. Tidak ada satu tetes pun andil manusia di dalam keselamatan. Memang Bapak Ibu banyak orang berkata loh, untuk saya diselamatkan saya harus percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Maka iman itu sebuah keputusan dari saya. Betul, iman itu keputusan manusia. Tetapi jangan lupa bahwa iman itu berasal dari kekuatan anugerah, bukan dari kekuatan kita sendiri untuk percaya. Nanti bagian yang ketiga saya akan mengajak kita melihat bagaimana tidak mungkinnya kita bisa percaya. Iman kita memang keputusan kita, tetapi itu berasal dari kekuatan anugerah yang bekerja melalui Roh Kudus yang menghidupkan hati kita yang mati itu, melembutkan hati yang keras itu, mencerlikan hati yang buta itu. Sehingga kita bisa percaya. Bukan karena kekuatan kita percaya. Efesus 2 ayat 8 dan 9 itu jelas sekali menjelaskan hal itu. Kalau Bapak Ibu, iman itu adalah suatu keputusan manusia berdasarkan kekuatan manusia, maka kita harus perhatikan. Itu bukan lagi menjadi anugerah. Karena keputusan yang paling menentukan adalah, karena begini, karena keputusan manusia untuk percaya itulah yang paling menentukan. Ya, paling menentukan. Dan kalau itu berdasarkan kekuatan sendiri, sebenarnya perannya bukan lagi di Tuhan yang terbesar, perannya bukan di Tuhan, tetapi perannya di diri saya. Perannya di diri saya, ya. Dan kalau itu terjadi, maka sebenarnya kita itu tidak pernah bisa memahami tentang anugerah, ya, tidak pernah bisa memahami tentang anugerah. Bapak Ibu, saya coba ingin mengajak kita sedikit memikirkan begini, Bapak Ibu. Saya ambil contoh begini. Kalau saya sakit keras, misalnya, contohnya saya sedang mengalami satu sakit yang keras dan dokter memvonis bahwa umur saya itu tinggal 1 bulan. Tidak ada yang bisa menyembuhkan. Umur saya tinggal 1 bulan. Tetapi kemudian ada seorang dokter yang sangat hebat, yang menemukan obat yang bisa membuat saya sembuh. Ya, membuat saya sembuh. Maka logikanya begini, coba kita berpikirkan secara logikanya. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Saya yang ambil keputusan terima atau tidak obat itu, atau dokter itu yang menentukan dia mau beri atau tidak obat itu? Saya rasa logika pertama tidak mungkin Bapak Ibu. Saya ini mau hidup tapi nggak bisa hidup, tinggal tunggu waktu mati udah. Saya tidak berdaya apa-apa. Nggak mungkin saya menentukan, saya mau terima obat itu enggak, saya pingin hidup kok. Maka sebenarnya logika yang sangat memungkinkan adalah begini, apakah dokter yang punya obat yang bisa menyembuhkan sakit saya itu mau berikan atau tidak? Maka kalau kita
bisa mengerti itu, kita akan menyadari keselamatan juga seperti itu. Bukan persoalan saya mau terima atau tidak keselamatan, bukan. Apakah Tuhan yang mau berikan keselamatan itu atau tidak kepada saya? Maka ketika kita menyadari ini, kita sadar, ya, oh iya, tidak ada satu andil pun dalam hidup saya yang menyebabkan saya bisa diselamatkan. Semua karena anugerah. Maka kalau saya menyadari logika yang kedua tadi, saya akan menjadi orang yang seperti apa? Saya akan berterima kasih kepada dokter itu, saya akan puji-puji dokter itu, saya akan perkenalkan dokter itu di mana-mana. Ini dokter yang sangat hebat. Saya yang divonis mati tinggal tunggu waktu 1 bulan lagi. Ternyata saya sembuh. Karena dokter itu yang mau memberi kepada saya. Dokter itu yang mau memberikan obatnya sehingga saya bisa sembuh. Beda kalau responnya kalau saya yang tentukan, saya mau terima obat itu enggak. Kita enggak merasa berterima kasih loh. Makanya tidak heran begitu sulit orang-orang Kristen mengucap syukur. Karena apa? Karena tidak bisa memahami tentang anugerah Tuhan. Maka ketika engkau bisa memahami tentang anugerah Tuhan, itu menjadikan engkau dan saya menjadi orang yang rendah hati. Menjadikan engkau dan saya orang yang hidup dengan penuh ucapan syukur. Dan bahkan kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Itu berbicara tentang anugerah. Nah, pertanyaan yang lebih dalam lagi Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10, maka kita menemukan bagaimana Israel atau gambaran manusia itu begitu sulitnya untuk menerima Injil keselamatan. Persoalannya di mana? Maka kalau kita baca ayat 7 sampai ayat 10 di dalam Roma pasal 11 itu, maka kita menemukan apa? Ada ketegar tengkukan. Ya, tegar tengkuk itu keras kepala, bebal. Ada mata yang melihat tapi tidak melihat, ada buta. Maka disitulah kemudian kenapa manusia tidak bisa menerima Injil keselamatan, karena ada kekerasan hati dan kebutaan rohani. Maka kalau kita baca ayat 8, maka kita akan menemukan ayat 8 itu dikutip dari 2 kitab, yaitu kitab Ulangan pasal 29 ayat 4 dan kitab Yesaya pasal 29 ayat 10. Maka kalau kita lihat di situ ada Ulangan mewakili kitab Taurat, Yesaya mewakili kitab para nabi. Kemudian ayat 9 sampai ayat 10 itu kemudian dikutip dari Mazmur 63 ayat 23 sampai 24, itu mewakili kitab-kitab syair. Kalau kita tahu pembagian kitab-kitab orang Yahudi itu dibagi 3, Taurat, kitab para nabi, dan kemudian kitab-kitab syair. Kenapa kok Paulus kutip dari 3 bagian kitab ini? Karena Paulus ingin menjelaskan kepada kita bahwa seluruh perjanjian lama itu menegaskan dengan tegas sekali betapa manusia itu sangat keras hatinya. Betapa orang Israel itu sangat keras hatinya dan buta rohaninya. Sehingga tidak bisa merespon akan Injil keselamatan itu. Maka kita melihat sepanjang sejarah umat Israel dan sepanjang sejarah umat manusia, yang kita hanya lihat adalah apa? Keberdosaan, pemberontakan, penolakan terhadap Tuhan, ya, penyembahan berhala dan sebagainya. Maka itulah yang terjadi. Maka Paulus ingin mengatakan satu hal. Kalau tidak ada anugerah, tidak mungkin orang bisa percaya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya anugerah Tuhan yang bisa mengangkat kekerasan hati dari manusia. Anugerah Tuhan. Pelayanan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pelayanan kita, termasuk juga pertumbuhan rohani kita, itu bukan berdasarkan kehebatan kita, bukan, tetapi berdasarkan anugerah Tuhan melalui Roh Kudus. Kalau berdasarkan kekuatan kita,
tidak ada orang yang mau percaya kepada kita. Kalau berdasarkan kekuatan kita, jujur tidak mungkin kita bisa bertumbuh secara rohani. Karena secara natur kita masih di dalam tubuh yang lama. Secara natur kita ini masih di dalam tubuh yang lama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan di dalam tubuh yang lama masih banyak kebutaan yang ada di dalam diri kita. Yang itu di dalam anugerah Tuhan itu perlu diangkat satu-satu. Diangkat satu-satu bukan karena saya hebat, tapi karena anugerah Tuhan yang menolong saya untuk bisa bertumbuh. Maka pelayanan kita juga demikian. Bukan berdasarkan kekuatan kita, tapi berdasarkan anugerah Tuhan. Mungkin kita bisa, kalau dengan kekuatan kita bisa tarik banyak orang. Kita menemukan banyak orang yang hebat, yang orang itu bisa kemudian ikut dia. Tapi perhatikan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau pelayanan itu bukan berdasarkan anugerah dan bukan berdasarkan karya daripada Roh Kudus, maka kita akan melayani, membawa orang bukan menjadi pengikut Kristus, tetapi pengikut kita. Makanya tidak heran banyak hamba Tuhan yang kemudian orang bisa begitu idolakan, dianggap seperti dewa, dianggap seperti Allah. Kalau salah pun tetap benar. Maka pelayanan yang berdasarkan cuma kekuatan kita, cuma menarik orang bukan menjadi pengikut Kristus, tapi pengikut diri kita. Tetapi pelayanan yang betul-betul kita sandarkan di dalam anugerah Tuhan, di dalam pimpinan daripada Roh Kudus, maka itu akan membawa orang bukan mengikut kita, tapi mengikut Kristus. Maka pagi hari ini kita belajar sebuah konsep yang penting. Tanpa anugerah, tidak ada harapan bagi bangsa Israel. Tanpa anugerah, tidak ada harapan bagi umat manusia. Tanpa anugerah, seluruh pelayanan kita tidak ada harapan. Tanpa anugerah, tidak ada harapan bagi kita untuk bisa bertumbuh secara rohani. Maka pagi hari ini kita belajar satu hal yang penting. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Biarlah Tuhan, ketika kami melihat kebenaran firman-Mu dan kami dicelikkan tentang anugerah itu, kami boleh melihat diri kami. Bukan karena kami yang hebat, bukan karena kami yang luar biasa, tetapi karena Engkau Tuhan di dalam anugerah-Mu yang memilih kami untuk diselamatkan. Engkau di dalam anugerah-Mu yang memimpin kehidupan kami. Engkau di dalam anugerah-Mu yang memimpin setiap pelayanan kami. Engkau di dalam anugerah-Mu membentuk kehidupan kami. Engkau di dalam anugerah-Mu memberi kekuatan demi kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami. Biarlah hidup kami Tuhan betul-betul dikuasai oleh anugerah-Mu. Oleh anugerah-Mu semata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Untuk bulan Oktober ibadah kita masih kita adakan secara streaming. Bapak Ibu dapat melihatnya melalui channel YouTube GKY Makassar. Untuk minggu depan 11 Oktober, KU1 dan Redeemer Service akan dilayani oleh Guru Injil Lestariani dengan tema cabang yang dicangkokkan. Untuk kebaktian doa kami mengundang jemaat mengikuti kebaktian doa pada hari Rabu pukul 19.30 sampai pukul 20.00. Kita akan mengadakannya secara live streaming di channel YouTube GKY Makassar. Tema kita berbicara tentang identitas Kristen itu taat hukum Taurat. Pembicara kita adalah GI Sadra. Mari kita bersama-sama mengikuti akan kebaktian doa di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020. Untuk kelas katekisasi periode kedua, kita akan mulai hari ini pukul 4.30 sore
4.30 sore ini untuk baptisan dan CD di bulan Desember nanti. Maka jemaat-jemaat yang ingin mendaftarkan diri, ya baik itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin dibaptis dewasa ataupun di CD atau ingin belajar tentang iman Kristen, dapat menghubungi staf tata usaha. Hari ini kita sudah melaksanakan baptisan bagi beberapa orang saudara kita. Saya mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang dibaptis dan di CD. Untuk berita kelahiran, telah lahir pada hari Kamis 1 Oktober 2020, Xavier Manuel Solomon, anak kedua dari Bapak Sugiarto dan Ibu Kartika. Kami mengucapkan selamat kepada Pak Sugiarto dan Ibu Kartika. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati keluarga Pak Sugiarto. Gereja kita akan mengadakan seminar online, ini kerjasama antara Subbidang PWG dengan Redeemer Talks. Ya, kita akan mengadakan seminar, temanya kemana Yesus selama 3 hari. Ini menarik, ini berbicara tentang waktu Tuhan Yesus mati dikuburkan. Selama 3 hari itu Tuhan Yesus kemana? Pembicara kita itu Samuel Sugiarto. Kita akan adakan di hari Jumat pukul 16 Oktober 2020 jam 19.30 WITA melalui channel YouTube Redeemer GKY. Mari kita nanti tanggal 16 Oktober siapkan waktu kita untuk menyaksikan. Ini topik yang sangat penting bagi iman kita. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim Creative Project yaitu Ibu Erlin Limoa dan Evangelis Sharon Winar yang sudah mempersembahkan sebuah pujian yang indah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian untuk dapat memimpin pujian dan persembahan. Setiap kita yang telah memilih Yesus sebagai Tuhan dan Allah dalam kehidupan kita, biarlah kita juga boleh berkata kepada Tuhan, hidupku ini kuserahkan kepadamu dengan segenap jiwa dan hatiku kupersembahkan kepadamu. Hidup jiwaku Tuhan. Dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama. Biarlah melalui pujian ini kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Seturut kehendak-Mu, suci-Mu, Roh-Mu penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, biar ku dijadikannya kudus. Segenap jiwaku, sepenuh hatiku, selamanya bagi-Mu. Kita satu dalam doa. Sungguh Tuhan, hidup kami persembahkan kepadamu dengan segenap hati, jiwa, dan tubuh kami. Karena kami sadar semua apa yang kami miliki itu berasal daripada Engkau ya Tuhan. Dan pada hari ini kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu dalam bentuk materi. Tuhan, kami rindu melalui persembahan yang kami bawa di hadapan Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa kami tercukupi setiap kebutuhan-kebutuhan kami oleh karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Melalui persembahan ini kami rindu juga Tuhan, Engkau pakai untuk pekerjaan Tuhan di ladang-Mu di GKY Makassar. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Dengan segenap hati kita, biarlah kita boleh mengangkat segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Doksologi.
Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang asa. Oh selamat sumber berkah. Roma 11 ayat 5 dan ayat 6. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jemaat, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kasih yang begitu besar dari Allah Bapa, anugerah yang begitu berlimpah-limpah dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, pimpinan, penyertaan dari Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.